Langit Israel berubah merah membara saat ratusan rudal diluncurkan dari wilayah Palestina sebagai bentuk perlawanan keras terhadap pasukan Zionis. Serangan roket ini memicu ketegangan tinggi dan respon keras dari militer Israel. Rudal yang diluncurkan dari Gaza Selatan itu berhasil menargetkan jantung kota Israel pada Minggu 25 Mei 2025. Warga di beberapa daerah melaporkan suara ledakan dan sirene darurat yang menggema sepanjang malam. Dikutip dari Tribun News, insiden itu dikonfirmasi oleh pasukan pendudukan Israel atau IDF pada Senin 26 Mei 2025. Akibatnya bangunan tinggi hancur parah disertai korban jiwa di bawah reruntuhan. Sementara itu, militer Israel menyatakan telah melakukan serangan balasan untuk menanggapi serangan tersebut. Pihak keamanan terus meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah perbatasan. Serangan ini terjadi di tengah pawai Hari Yerusalem yang kontroversial hingga memperkeruh suasana politik dan sosial. Bahkan pemerintah Israel mengimbau warganya untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi keamanan. Selain itu, komunitas internasional menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencari solusi damai. Lantas, konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan kerugian besar korban jiwa maupun infrastruktur. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan aksi anggota parlemen Israel bernama Ayman Odeh ditarik paksa dari podium parlemen saat menyuarakan pembelaan rakyat Palestina. Insiden itu terjadi pada Rabu 21 Mei 2025 saat dirinya berpidato mengecam keras perang Israel di jalur Gaza. Dalam pidatonya, Odeh menyebut sebanyak 19.000 anak dan 53.000 warga Gaza tewas serta banyak universitas dan rumah sakit hancur. Yang menilai tidak ada kemenangan politik di Israel sehingga memicu situasi kontroversi. Lantas reaksi keras pun muncul dari anggota parlemen Israel lainnya. Bahkan Odeh ditarik paksa dari podium oleh petugas keamanan setempat. Setelah insiden itu, politikus Israel menyatakan kekecewaannya melalui media sosial. Pasalnya pengusiran paksa itu diklaim sebagai upaya pembungkaman kebenaran. Ia pun menegaskan jeritan rakyat Palestina tidak bisa dibungkam meski dirinya diseret dari parlemen. Diberitakan sebelumnya, Odeh juga mengancam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pembunuh berantai. Hal itu lantaran sang Perdana Menteri membiarkan perang Gaza dan korban berjatuhan tanpa rasa kasihan. Kritik keras itu disampaikan dalam rapat parlemen yang membuatnya kembali diusir oleh petugas keamanan. Meski demikian, Ayman Odeh terus berupaya menolak kekerasan dan menyerukan keadilan bagi rakyat Palestina. Seorang pria berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Jerman bernama Joseph berusia 28 tahun didakwa di pengadilan New York pada Minggu 25 Mei 2025. Ia diduga mencoba membakar kantor misi diplomatik Amerika Serikat di Tel Aviv menggunakan bom Molotov. Insiden ini terjadi 2 hari setelah 2 staf kedutaan Israel ditembak mati di Washington DC. Pelaku ditangkap oleh otoritas Israel dan dideportasi ke Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebut Joseph sempat mengunggah ajakan membakar gedung diplomatik di Facebook pada 19 Mei 2025. Dalam unggahannya, ia menyebarkan kalimat kebencian terhadap Amerika Serikat dan negara Barat. Saat melewati kantor misi Amerika Serikat, Joseph meludahi penjaga dan meninggalkan ransel berisi bom Molotov. Kemudian polisi menangkapnya di sebuah hotel di Tel Aviv seusai melarikan diri. Setelah percobaan serangan, ia juga mengancam akan membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas, Jaksa Agung Amerika Serikat menegaskan pelaku akan diadili seberat-beratnya dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.